YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris, oke? Bye, don't forget ya. Lapangan YPI sekarang udah bagus, habis dicek, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak. Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, volley juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan volley. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika. Dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. 3, 2, 1, kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon student. How are you today? Okay, before I'm going to give you some lesson, I will use sanitizer to make it clean. Okay, and then I will open my masker. Okay, don't forget if you want to go anywhere, please use masker because it's very important to keep your body and people around you. Okay, back again with us in our channel SMP YPI, belajar online gak masalah. Okay, before going to study, let's pray to Allah Subhanahu Wa Taala by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. May our God bless us forever. Okay, guys, have you prepared anything for our lesson today? Like book, pencil, eraser, and then dictionary. Yes, because it will help us to find out the difficult word. Okay, for today we will learn about Hari ini sebenarnya misalnya mau review pelajaran kalian, and then misalnya mau ngasih kisi-kisi untuk PTS kita, because for the next week we have PTS. Jadi untuk minggu depan kita akan mengadakan PTS. Jadi hari ini misalnya mau ngasih kisi-kisi apa aja sih yang keluar, and then soalnya seperti apa. Okay, maybe part of the questions will be here, atau nanti sebagian tugas kalian yang nanti ada akan di sini. Okay, tapi misalnya mengulang materi kita yang kemarin, mungkin kamu sudah sedikit buka tentang countable and uncountable noun. Firman, sit here. Okay, actually in this studio there are two students, my beloved student.
Firman and what's your name? Oh? Ya, Indra. Oke. Perbedaan countable and uncountable noun. Oke, kemarin kita sudah bahas tentang countable and uncountable noun. Apa aja itu materinya? Ini materinya, sedikit mereview. Countable noun adalah kata benda tunggal, singular dan jamak yang dapat dihitung. For example, book, pencil, and then eraser. Apa lagi kemarin? Ya, oke. Picture, maps, student, ya pokoknya yang bisa dihitung itu yang disebut adalah countable. Contohnya di sini, countable. Oops. Nih, there is a pen on the table. Oke, singular. Tahu dari mana singular? Ya, ada kata-kata e-nya di sini. Ada penunjuk waktunya, penjumlahnya e. E itu artinya sebuah. E and the mungkin itu artinya sebuah. Menunjukkan sebuah. And then artikel and then yang kedua adalah there are pens on the table. Walaupun tidak disebutkan jumlahnya ada berapa, tapi di situ ada kata-kata pens. Ya, berarti it's more than one. Itu berarti lebih dari satu. Oke, and then uncountable noun. Sendiri artinya kan tidak, uncountable noun, benda yang tidak bisa dihitung. Can you mention things yang tidak bisa dihitung? Apa aja? Water, and then oil, rice. Ya, kamu bisa ngitung beras? No. And then sugar. Can you count sugar one by one? Kopi nggak bisa dihitung ya. Oke, contohnya di sini kata benda yang hanya memiliki satu bentuk digunakan untuk kata jamak dan tunggal. Misalnya there is no milk. Kamu nggak boleh walaupun susunya banyak. There are milks. No. Cukup tidak boleh menggunakan there are milks karena milks itu merupakan uncountable noun, benda yang tidak bisa dihitung. Kecuali ada pengukurnya di sini. There is a lot of milk in your glass. Ya. Tidak boleh sini, walaupun milknya kan ada banyak di sini ya, tapi tidak boleh kamu menggunakan milk di sini. Tetap dia bentuknya seperti bentuk biasa. Without s is, ada s atau ditambahkan es atau berubah bentuknya. Oke. Countable and uncountable noun. Oke, kalian bisa baca di sini. A book, 2 books, ya, 3 books, ya. Kalau misalnya it's more than one, kita bisa menggunakan s di setelah kata noun-nya. Oke, dong. Noun itu apa sih, Miss? Noun adalah kata benda. Contohnya yang bisa dihitung nih. There is the book is new. The books are new. Uncountable noun yang tidak bisa dihitung. There that nih. Butter bukannya butters. Okay, what's butter? Butter is keju. Atau apa ya? Yang buat kue itu loh. Yang buat selai. And then selalu memakai kata yang singular. Jadi tidak bisa berubah. Misalnya kayak kemarin kita sudah belajar bentuk kata yang beraturan sama nggak beraturan. Oke, ayo siapa yang kemarin belum kirim tugasnya? I'm still waiting you until now. Yang buat tabel itu loh, yang kata beraturan, yang tidak beraturan. Misalnya child jadi children, person jadi people. Itu yang kemarin kita pelajari. Oke. Jadi nggak boleh kalau kamu misalnya bicara misalnya a flower. Oke, a bread jadi a breads. No, nggak boleh. Misalnya a sugar jadi 2 sugars. No, nggak boleh. Nggak usah tambahan. Kita nggak usah pakai s. Ini uncountable-nya kalau bisa baca lagi. Contohnya this one kalau bisa lihat nih. Mungkin kebanyakan dari nama-nama makanan ya. Bisa ada egg. What is egg? Ya.
Komen kalau kamu bingung, kamu bisa nanyakan di komen our class English class. Kamu bisa komen di English class kita, nanti bisa akan balas. And don't forget to like and subscribe. If you like it, I will be happy. If you subscribe, our school will be happy too. Ya, ada apple, carrots, tomatoes. Kalau tomato salah satu tomato. Tapi kalau tomatonya banyak ya tomatoes gitu. Kalau yang uncountable, lihatin tidak boleh menggunakan S. Maka di sini tidak ada kata S ya. Kecuali cheese ya, cheese memang ada S ya. Oke, tea, rice, milk, honey. What is honey? Ya, honey is madu. Bukannya honey is darling. Tapi bisa juga sih. Oke, can you see? Kalau bisa lihat video di sini, ini materi kita, video kita yang kemarin. Tapi misalnya review karena di PTTS ini misalnya mau menekankan benda yang menggunakan singular, plural and singular, countable and uncountable, and then yang beraturan dan tidak beraturan. Karena di kelas 3-nya kalau kalian tidak bisa mengerjakan, membedakan ini akan sulit. Oke, see the picture, see the video first. Udah ya? Hello, let's check my kitchen. Countable, uncountable. There are a lot of lemons. There is a lot of oatmeal. There are many cherries. There is much water. There are some potatoes. There is some yogurt. Yay! A little coffee! Oh, little coffee. There are few plums. There is a plum. There is a carrot. There's an orange. There's a zucchini. There's an avocado. There is no plum. There's no pasta. Some books, few books. A lot of books, plenty of books, many books. Some jewelry, little jewelry. A lot of jewelry, plenty of jewelry, much jewelry. Thanks for watching. See you later. Goodbye. Okay. Done? Yes. Okay, you have watched the video. Maybe it will remind you again about our material today is about uncountable and countable and uncountable noun. Okay, this is the new material. Ini materi kita yang baru, some and any. Some and any. Apa pengertiannya? Let's check out. Some and any. Some and any bentuknya kualifikasi, yakni sebuah kata yang digunakan sebelum kata benda yang menunjukkan jumlahnya. Contohnya, I have some books. I don't have any books. Ya, jadi any sama some itu menunjukkan jumlahnya dan it's more than one. Tapi bagaimana penggunaannya? Oke, just see. Some and any. Keduanya digunakan untuk kata benda yang countable atau uncountable noun. Jadi any sama some itu bisa digunakan untuk dua-duanya. Misalnya untuk kata benda yang bisa dihitung. Contohnya, I have some books. I have some honey. Tapi kamu nggak boleh ngucapin I have some
honeys? No. Karena honey nggak bisa dihitung, jadi kamu tetap aja nulisnya I have some honey. Oke, di sini contohnya I have some spoons. Berarti it's more than one ya. I don't have any spoons. Oke, jadi kalau some, oke lebih jelasnya di sini. Some digunakan untuk kalimat yang positif. I have some books, we need some water, my mother has some apples, there are some students. Oke, atau untuk menggunakan kata request atau menawarkan. Contohnya, could you give me some pencils? Oke, would you like some candies? Yang menawarkan, kamu mau permen nggak? Gitu. Apakah kamu mau saya beri pensil atau pulpen gitu? Nah, menggunakan kata-kata ini bisa menggunakan menawarkan atau meminta. Ya, could you give me some salt? Bisa menambahkan saya sedikit garam. Oke, next digunakan ini ya. Lihat isi ini. Berarti digunakan untuk kalimat negatif sama interrogatif. Miss, kalimat negatif sama interrogatif itu gimana, Miss? Oke, kalimat negatif itu kalimat yang ada kata not-nya. Misalnya, I don't, I haven't. Pokoknya ada kata-kata not yang artinya enggak gitu. I didn't. Terus kalau misalnya interrogatif itu kalimat tanya. Misalnya, are you students? Are you a teacher? Do you have any question? Ya kan? Do you have any questions? Sometimes I ask you. Nah, gitu. Do you have any questions? Do you have any books? Do you have any candy? Kamu bisa menggunakan kata-kata ini di sini. I didn't, ya. Dicontoh di bawahnya ya. I didn't bring any flower. Kenapa menggunakan kata-kata didn't? Kenapa menggunakan kata-kata any di sini, Miss? Karena kalimatnya negatif. Tahu dari mana negatif? Oke, ada kata-kata didn't di sini. Ini ada kata-kata didn't di sini. Oke, misalnya tembelin aja deh. Ya. Kok nggak bisa? Oke, di sini ada kata-kata ini, maka di sini ada kata-kata didn't-nya, maka tidak boleh kamu menggunakan I didn't have some flower. No, salah. Yang betul adalah any. And then untuk kalimat tanyanya, do you have any question? Kamu sering banget pasti kalau kamu belajar bahasa Inggris, gurunya sering ngomong, do you have any question? Ya, apakah kamu punya pertanyaan gitu? Kita menggunakan ini, nggak pernah tuh gurunya bilang, do you have some question? No, itu agak keliru dan tidak tepat. Oke, contohnya, there aren't any student. They aren't any student. Who knows? Kenapa di sini misalnya menggunakan kata-kata any? Karena kalimatnya adalah negatif. How do you know that is a kalimat negatif? Kalau bagaimana kamu tahu kalau kalimat itu adalah kalimat negatif? Ada kata-kata? Ya, ada kata-kata aren't di sini. Apa sih aren't itu, Miss? Aren't itu singkatan dari are not. Oke, we don't have any book. Ini jelas ya, ada kata-kata don't. Don't itu singkatan dari do not. Oke, bisa tebelin lagi. Oke, kenapa di sini menggunakan some? Karena kalimatnya positif. Kamu, misalnya bikin dulu. Di sini kalimatnya positif. Ya, kalimatnya positif. Oh, yang ini kalimatnya negatif dan interrogatif. Sangat gampang sebenarnya. Oke. Oke, dari sekarang, dari lab ini, nomor 1, please prepare your book. Tolong siapkan buku kamu, pensil kamu, karena misalnya mau bahas ini untuk materi kita atau PTS kita.
minggu depan. Jadi kamu boleh tulis, siapa tahu aja ketika kamu ngerjain, kamu nulis nih bisa. Oke, let's check number 1. I wonder. Oke, bisa tebelin dulu biar tulisannya kelihatan lebih besar. Ya. I wanted to climb the tree without. Oke. Kira-kira ini kita menggunakan branch. Branch itu artinya cabang. Oke, nomor 1. Saya lebih suka menambahkan tahu yang tanpa. Kira-kira jawabannya A, B, C, atau D? Jawabannya adalah iya. Kenapa bukannya jawabannya adalah yang C? Bisa dikasih warna merah aja. Kenapa yang C, Miss? Bukannya yang B? Yang B juga ada S-nya. Oke, materi kita minggu lalu kita sudah belajar kapan kita menggunakan ES, kapan kita menggunakan S. Oke, pada saat berakhiran apa? Coba lihat di video kita, pembelajaran kita minggu lalu. Oke, berarti nomor 1 jawabannya adalah C. Kenapa C? Ya, karena akhirannya ada huruf CH gitu. Maka di sini harus ada branches. Oke, next number 2, the easy one. Ini soal yang sangat mudah banget. Jadi kamu harus perhatikan. There is a blah 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 inside my house. There is blah 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 inside my house. Ada titik-titik, ada sebuah titik-titik di samping rumah saya. Berarti itu menambahkan kalimatnya atau bendanya adalah 1. Ya, jumlahnya 1, cuma 1. Kira-kira yang jumlahnya 1 adalah, oke, saya tambahin dulu di sini biar nggak bingung. Oke, kira-kira yang namanya 1 bendanya adalah, bisa dijawab? Ya, jawabannya adalah A. Nggak usah pakai mikir ya sebenarnya ya. Iyalah, ini kan kalimatnya kan yang jelas A, B, C itu ada SS-nya gitu kan. Jadi ya, there is a lamp inside my house. Ada lampu di dalam rumah saya. Oke, next number 3. Ini barusan kita bahas. I collect blah 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 dolls. I collect blah 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 dolls. Apakah ini kalimatnya negatif atau kalimatnya positif? Kapan kita menggunakan some? Kapan kita menggunakan any? Oke, kita menggunakan some pada saat kalimatnya kita menggunakan any pada saat kalimatnya negatif and interrogatif. Oke. Jadi yang nomor 3 kalimatnya adalah kalimat positif. Kalau kalimatnya positif, maka otomatis jawabannya adalah some. Barusan kita bahas, kalau masih lupa, lihat lagi video. Oke, some. Number 4. Oke, ini materi kita, materi yang keberapa ya? It's about attention. Kalau nggak salah yang pertama, video yang pertama, bulan Agustus. Kalau kamu lupa, kamu bisa buka lagi. Di situ masih ada beberapa soal yang akan keluar di PTS kita. Which expressions show asking for someone attention? Attention. Apa sih ekspresi yang kita gunakan? Apa sih ekspresi yang kita gunakan ketika kita ingin mendapatkan perhatian seseorang? Oke, itu materi kita yang pertama. Kamu bisa lihat, dibuka lagi YouTube kita, SMP YPI, khususnya di kelas bahasa Inggris. Kalimat-kalimat apa, expression apa yang digunakan ketika asking for attention. Oke, kita bahas one by one dari yang A dulu. You know, ya, you know, apalah ini? Kayaknya enggak. Hello,
I wish I would. I'm sorry I can't. Kira-kira yang mana ya? Kira-kira jawabannya adalah yang iya, ada kata-kata hello. Ya, ketika kita meminta perhatian, contohnya misalnya ketika ada guru di depan kelas, pasti bilangnya, "Hi guys, hello, attention please," gitu ya. Atau apa kemarin? "Hi, listen up," gitu ya. Apa lagi kemarin? Okay, excuse me, ya, could you please to stop speaking? Ya. Kita bisa menambahkan kata-kata please di awal atau di akhir untuk membuatnya lebih sopan. Can you stop speaking please? Ya. Karena kalau sopan itu kelihatannya lebih adem. Oke, dari 4 ini lebih gampang kan kalian mempelajarinya kan? Nomor 1, materi kita yang minggu lalu, kapan kita menggunakan s, kapan kita menggunakan is pada kalimat noun, bisa dibuka lagi. And then nomor 2 ini pelajaran kelas berapa tapi? Kelas 1. Ya, pelajaran kelas 1 tapi direview lagi di kelas 3. Kelas 2, di kelas 8 karena kita masih belajar some and any, uncountable and uncountable noun. Oke, yang nomor 3 itu some. Baru aja materinya masih di video ini, kamu lihat lagi videonya yang pertama. Dari awal kamu putar lagi. Makanya kata misalnya bilang kalau kalian agak sedikit malas untuk melihat videonya, di-download aja. Nanti kamu bisa lihat lagi, lihat lagi. Ya nggak banyak lah. Kalau kamu udah hafal, baru kamu delete videonya. Oke, number 4. Asking for someone attention. Meminta perhatian seseorang. Oke, ini beda sama kamu caper ya. Ya, ada kata-kata hello. Iya, kamu bisa buka lagi di video SMP YPI. Oke, any questions? Kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa tulis di kolom komentar kelas bahasa Inggris. Don't forget to like. Karena kalau banyak like-nya misalnya lebih semangat untuk bikin video yang keren-keren. Oke, next number 5. Oke, kalau terlewat nanti diinin lagi ya. Di review lagi. Oke, number 5. Kita hari ini punya berapa? 20, 15 atau 20 soal yang akan keluar pada PTS ya nanti. Jadi kamu akan rugi kalau kamu skip dikit-dikit skip gitu buat menghemat kuota ya. Tapi sebenarnya kamu yang rugi. Oke, number 5. Attention please. I have an important information for us from Mrs. Vina, our English teacher. Kata Edo, bla 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 Dara, tell us please. Kira-kira ini materinya masuk materi mana ya? Good, ini adalah kalimat yang attention, meminta perhatian. So, si Edo adalah dia memberikan respon dari yang Dara omongan tadi, dari yang Dara ngomong tadi. Jadi, kira-kira responnya Edo adalah terang mana ya responnya Edo ya? Check number 1. Check A. How that's? Okay, that's a good idea. That's a good idea. Masuk gak? Tell me. Okay guys, because the time is up, I will continue our lesson after this break. Don't go anywhere, stay on and SMP YPI Pulau Gadung. PJJ online, gak masalah. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicek, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak.
Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket ada, futsalnya ada, badmintonnya juga ada, aduh, volley juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan volley. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Hi, don't forget to watch our English class in our YouTube SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris, okay? Bye, don't forget ya. Don't forget. Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, lalu gue lupa itunya apa yang harus disebutin. Udah. Okay, back again in our English class and our YouTube channel SMP YPI. Belajar online gak masalah, kecuali anak-anak yang lazy. There are 3 student lazy here. Ada 3 anak yang malas di sini. Saya sebutkan. I will mention the names and fotonya. Oke, kita lanjut sama number 5. Tadi ini udah ya. Number 5, attention please. I have an important information for us dari Bu Vina, our English teacher. Kira-kira jawaban responnya adalah good idea? No, good idea itu adalah bagian dari giving opinion. Ya, jawabannya yang betul adalah okay, what's that? Apa itu? Apa itu Dara? Ya, tell us now please. Ya, jawabannya adalah yang D. Okay. Number 5 atau next number, number 6 and 7. This about dialog. Ini adalah dialognya. Read the dialogues and answer the question. Okay. That's all for explanations. Are you following? I don't understand to reach my vocabulary, sir. Ya, kata si Selanya, saya tidak mengerti bagaimana saya menambahkan kosakata saya dalam bahasa Inggris. Kata ya Mr. Don. Daniel, please help Sela, please. Daniel, kamu bisa membantu Sela nggak? Daniel, I think we should read the books or novel and check the difficult words in dictionary, sir. Saya pikir untuk menambahkan, maksudnya si Daniel ya, untuk menambahkan kosakata kita dalam bahasa Inggris, kita bisa membaca buku atau mengecek kata-kata yang sulit. Okay. And then
Thanks Daniel, that's good idea. Ya, Daniel, itu adalah ide yang bagus. Ya. Oke, number 6. Mr. John say, are you following? Itu tandanya apa? Oke, apakah dia kamu bisa ngecek ya di video kita yang lalu tentang asking and giving opinion. Kata-kata apa, expression apa aja tuh yang ada, ini salah satunya. Ya. Ini adalah mengecek pemahaman siswa. Ya, jadi yang bagi yang lupa atau tidak ngeh, apa sih Miss expressions apa atau kata-kata apa yang digunakan ketika kita minta pendapat seseorang? Kamu bisa cek video kita, video kedua kita di YouTube SMP YPI, kamu bisa lihat kata-katanya apa aja. Di situ ada. Oke, number 7. I don't understand. Tadi ini ya. Checking students understanding. Untuk mengecek seberapa pahamnya siswa. Ya, kan yang nanyakan si Mr. John ini tadi ya. Menanyakan, kamu udah ngerti dong pemahaman kita gitu. Are you following? Ya, mengecek pemahaman siswa-siswinya. Oke, number 7. I don't understand to read my vocabulary, sir. Reach, it's mean katanya adalah. Oke, yang nomor 7, I don't give you the answer because I want you to open your dictionary to find out this word. Nomor 7 misalnya nggak mau jawab, kenapa? Karena misalnya mau kamu cari jawaban itu di kamus. Apa sih persamaan dari enrich? A, B, C, atau D? Udah bisa dikasih clue-nya tuh. Oke, next, number 8. Ya, bukannya bisa di-play, tapi kamu harus bukanya juga. Oke, move to negative sentence. Move to negative sentence. Oke, pindahkan kalimat ini ke kalimat negatif. Apa itu kalimat negatif, Miss? Buka lagi materi kita yang kemarin, atau tadi saya sudah sebutkan. Negatif itu kalimatnya ada kata-kata notnya. Kira-kira dari A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D, A, B, C, D. Kira-kira mana yang ada kata notnya? Ini yang paling gampang ya caranya. Tapi sebenarnya kamu harus tahu rumusannya. Kira-kira yang A, B, C, D. Yang mana ya yang ada kata-kata notnya? Nah yuk, yang mana? Gampang banget ini say. Jawabannya ada yang A sama C. A sama C. A sama C. Apa sih bedanya A sama C, Miss? Ya, dua-duanya ada kata-kata notnya. Tapi sebenarnya adalah jawabannya yang C. Karena not itu harus didampingi oleh to be. To be yang dipakai di sini apa? To be yang dipakai di sini adalah are not. Jadi jawabannya dari negatifnya there are 2 books on the table. Jawabannya negatifnya adalah there aren't 2 books on the table. Kalau interrogatifnya gimana? Ya, interrogatifnya yang B ini. Are there 2 books on the table? Are there 2 books on the table? Tapi kurang tanda tanya di sini. Saya mau tambahin tanda tanyanya. Ya. Oke. Number 9. Udah tadi ya yang B ini. Yang B ini adalah interrogatif, yang C negatif. Pertanyaannya adalah yang positif ini. Oke, number 9. I don't have blah 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 milk. Ini materi kita di sebelum iklan tadi. Kamu bisa review lagi kapan kita menggunakan any, kapan kita menggunakan some. Berarti jawabannya antara A sama C. Jawabannya antara A sama C. Aduh, sometimes I forget. Jawabannya A sama C.
A sama C. Kira-kira mana ya? Kalau B sama D kan udah otomatis salah. Jadi jawabannya antara A sama C. Jawabannya adalah yang A atau C? Ya, jawabannya adalah yang C. C ini digunakan ketika kalimatnya berupa kalimat negatif atau interrogatif. Dibuka lagi, dicek lagi. Oke. Number 9. Number 10. Sinta bla 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 cook a delicious food for us. Sinta bla 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 cook delicious for us. Kira-kira ini jawabannya apa atau yang mana? Ya. Ini materi kita ada materi yang ketiga kalau nggak salah, perbedaan can sama would, perbedaan can sama could, will sama would. Kalau kalian lupa, coba cek video Misani dan jangan lupa like. Iklan terus Misani nggak apa-apa. Oke, jawabannya adalah yang can. Gimana Miss? Pertanyaan, kenapa jawabannya can? Just review again. Review lagi sendiri. Atau kalau kamu lupa, buka catatannya. Oke, number 11. I don't have money. I don't have money. So, bla 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 lend you. Kira-kira yang mana? I lend you. Kira-kira jawabannya ini kalimat offers ya, menawarkan atau request. Jadi jawabannya kata-katanya ada ya, could I. Ini juga kita sudah bahas pada materi yang lalu. If you forget, just open it. Okay, number 11. I see many flowers in the garden. I see many flowers in the garden. COI-nya I forget to put here are. Misalnya lupa nulis I di sini. Okay, I see many flowers in the garden. And blah blah blah, one flower that I like most. Kira-kira ini kita menggunakan kalimat katanya apa? There is atau there are? Kapan kita menggunakan there is? Kapan kita menggunakan there are? Di video kita yang kemarin, lihat lagi. Kapan kita menggunakan there is? Dan kapan kita menggunakan there are? Kira-kira ini kalimatnya ada gak yang menunjukkan jumlahnya? Dari sini, dari I see sampai I like most. Kira-kira ada yang tidak menggunakannya? Ya, kalimatnya adalah ada petunjuknya di sini, yaitu one flower. One flower. It means show it's a one thing. Hanya menunjukkan satu. Jadi, yang mana kita menggunakan? Apakah is there, apa there is miss? Kalau is there berarti digunakan ketika kalimatnya interrogatif. Apakah itu kalimat interrogatif? No. Ini kalimatnya adalah kalimat positif, maka jawabannya adalah yang A. Yeay. Jawabannya adalah yang A. Oke, 13. Do you think of the new shopping mall near our school? What do you think? Kira-kira ini apa ya? Menanyakan ekspresi atau menanyakan pendapat. What do you think of the new shopping mall? Kira-kira yang menanyakan respon yang mana? Ini nomor 13, materi tentang asking and giving attention. Asking and giving opinion. Materi kita 13 ini adalah meminta pendapat. Jadi kalau kita mau memberikan pendapat, maka kalimat yang digunakan yang D. Oke. Ditulis lagi materi kita hari ini di buku. Jadi besok ketika kalian mengerjakan PTS melalui online, kamu bisa buka lagi, bisa menemukan jawabannya. Oke.
Tapi jangan jawabannya aja yang betul kamu tulis ABC-nya. Kenapa? Karena kadang-kadang misalnya merubah ABC-nya, misalnya cek enggak, misalnya urutan kali bedain lagi. Tidak seperti ini. Kalau di sini bisa jawabannya D, mungkin bisa nanti di PTS bisa jawabannya C atau A. Jadi jangan nomor 1 pasti jawabannya anu. Oke, nomor 1 sampai 13 sudah kita bahas. Oke, this is the next 14 sampai 17. Kalau yang ketinggalan, di skip dibaik lagi, di skip, ditulis soalnya. I see many flowers. Ini sudah tadi ya, yang nomor 14 ini sudah. Ini nomor 14 tadi di soal ke oh ya, soal 14 sama 13 sama 12 ini sama tadi ya. Oke. Jadi 14 jawabannya adalah tarat-tarat apa? Tahu dari mana kenapa menggunakan there is? Ya, karena the things the only one. Karena thingsnya atau bendanya cuma satu. Apanya satu, Miss? Ya, one flower. Oke, number 15. Ini dialog Jack and Rose. Rose, what do you think of my chocolate cake? Rose said, so it's so delicious. I really love this cake. Jack, oh, I'm so present. Kata si Jacknya, Rose, gimana pendapatmu tentang coklat kue saya? Ya. Kata si Rose-nya, wow, sangat enak. Saya sangat menyukainya. Terus, kata si Jack-nya, wow, saya sangat senang gitu, telah dipuji. Ya, saya sangat senang. So, nomor, the dialog Jack is, dialognya adalah, kira-kira si Jack-nya ini, maksudnya Jack yang ini adalah, iya, dia minta pendapat dari Rose tentang kuenya. Jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang oke, I will review C tadi ya. Oke, ini asking. Oke, nomor 4. Jawabannya tadi C, asking for opinion. Asking for ya, jawabannya yang C, asking for opinion. Bisa. Sudah, pokoknya jawabannya C ya. Ya udah, kalau itu bisa tulis saja deh di sini, asking for opinions. Masih nggak bisa juga. Oke, bisa. Thank you, bagus. Oke, number 6. I blah 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 speak Korean very well, but I blah 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 as for someone's names and age. Kira-kira kalimatnya apa ya? Pilihannya yang mana ya? Apakah menggunakan will atau can, atau menggunakan will atau want, atau dua-duanya menggunakan can atau can? Kira-kira yang mana jawabannya? Ya. Ini bacanya can, ini bacanya can. Ini bacanya will, ini bacanya want. Yang ini artinya tidak, yang ini artinya akan. Yang ini artinya tidak bisa, yang ini artinya bisa. So, jawabannya adalah yang tarat-tarat. Jawabannya adalah yang B. Kenapa jawabannya B, Miss? Please open our last material. Ya, buka lagi materi kita yang lalu. Saya bisa berbicara bahasa Korea dengan baik, tapi saya
tidak bisa menanyakan nama atau umurnya. Oke, nomor 17. Jamila, I think our city is safe from the virus. I think our city is safe from the virus. So, can we go around? Saya pikir kota kita sudah aman dari virus. Apakah kita bisa berjalan-jalan? Kata saja. But I don't think so. Our blah blah blah, our city is not safe. We must stay at home at least. Kira-kira jawabannya adalah ini nomor 17 ini menanyakan pendapat ya. Jadi ya jawabannya adalah yang A. Nah, pokoknya kalau misalnya perbedaan antara giving, asking, opinion sama attention itu biasanya kalau giving attention, giving opinion itu ada kata-kata I think, in my opinion. Tapi kalau misalnya yang asking and giving attention itu biasanya kata-katanya hi, hello, gitu. Assalamualaikum. Nah, itu karena dia meminta perhatian. Oke, Lukman and Iksan. Kata Lukman, listen, there is trouble thing happened to me yesterday. My mom was very angry to me. Really? Your mom seems kind and nice. Benar, ibu kamu kayaknya baik dan sangat mengasihkan. What happened? Apa yang terjadi? I lost my motorcycle when I parked in front of the bookstore. Ya iyalah, mamanya marah karena dia menghilangkan motornya. I lost my bicycle. Oh no! Have you report it to the police officer? Apakah kamu sudah melaporkannya ke kantor polisi? Kira-kira Lukman probably will. Kira-kira apa yang akan dilakukan sama Firman? Ini materi kita tentang would sama will. Ada materinya, ini juga soalnya sudah kita pernah bahas sebelumnya. So, jawabannya kira-kira apa yang akan dilakukan kalau if you lost your motorcycle or anything. Kalau kamu kehilangan motor atau apapun, kira-kira apa yang kamu akan lakukan? Jawabannya misalnya yang A, buy a new motorcycle. Yang A, membeli motor baru. Wow, nice, tapi bukan solusi. Go to the post office station. Pergi ke kantor polisi. Report and secure to bookstore. Melaporkan ke toko buku tersebut. Borrow Iksan motorcycle. Meminjamkan Iksan. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Ya, go to police station. Kamu harus pergi ke kantor polisi. Oke, we'll change it becomes the yang bisa mengganti ini. Oke, number 19, listens. Kira-kira itu expressions dari apa? Listens. Atau kamu juga bisa mengucapkan listen to me please. Ya, itu bagian dari ya, meminta perhatian, asking for attention. Oke, this is the last materi. Ini materi kita yang terakhir. Next week we will have a long holiday. Minggu depan kita akan mempunyai liburan panjang. In your holiday, apa yang pada liburan kamu? What are you going to do, Yona? Pada liburan kamu, apa yang kamu akan lakukan, Siona? Gitu. Maka jawabannya adalah kalau yang A kita bahas satu-satu. I don't know where I go. Saya nggak tahu saya mau pergi kemana. I'm sorry, I can't tell you. Oh, maaf ya, saya nggak mau ngasih tahu kemana kamu mau pergi. Ya, mungkin takut diikutin. Yang C-nya, this is not your business. Bukan urusan kamu, saya mau pergi kemana kek.
not in polite question answer. Ini bukan jawaban yang sopan. Yang D-nya, I'm thinking of going to Jogja. Ya, sorry-nya kita harus hapus di sini. Tidak usah menggunakan kata-kata sorry. Ya, jadi jawabannya adalah I am thinking of going to Jogja. Jawabannya adalah yang D. Ya, jawabannya adalah yang D. So guys, ini materi kita sudah habis. Minggu depan kita akan PTS. Misalnya harap untuk materi hari ini tolong don't skip. Jangan skip. Kalau bisa kamu download and then kamu review lagi yang bagian pembahasannya. Kamu lihat lagi pembahasannya. If you need, jika kamu membutuhkan, kamu tulis. Kamu tulis materi dari awal, dari nomor 1 sampai 20 materinya, jawabannya sama pertanyaannya. Tolong jawaban ABC-nya kamu tulis juga. Kenapa? Karena misalnya selalu mengacak jawabannya. Tidak jawaban A, misalnya tulis A di situ, tapi misalnya akan mengacak lagi dan soalnya hampir 80% seperti ini. So, kalau kalian perhatikan baik-baik di sini, kalau kalian attention, minimal 20 soal kamu bisa mengerjakan dengan baik. Karena untuk PTS kita ada 35 question, ada sekitar 30 atau 40-an pertanyaan. Jadi kalau 20 aja kamu sudah bisa dengan baik, kita tidak akan mereview lagi, kita tidak akan ada ulangan semester lagi. Maksudnya tidak pakai remedial lagi. Oke, from me, thank you very much for your attention. I forget kata-katanya kan bagus. Apa ya? From me, thank you very much for your attention. Ya, don't please study and keep your healthy. Don't forget to use masker if you will go out from your house, because when you use masker, you will save yourself and people around you. Kalau kamu menggunakan masker, kamu melindungi diri kamu sendiri dan orang lain. So guys, tetap semangat. Jaga keluarga kalian dan pergaulan kalian, dan terus berdoa dan berusaha. Okay, for me, let's say thank you very much. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Yang tadi? Itu tadi yang bakal bagus. Yang bagian mananya? Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.